Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi limit fungsinya. Untuk kali ini tentang menentukan limit dengan cara memfaktorkan. Sambil dibuka modul yang kemarin ya, kita lihat lanjutannya. Menentukan limit dengan cara memfaktorkan. Oke. Nah, jadi yang kita ingat kemarin, jadi limit itu kalau kita langsung substitusi limit X menuju 5, berarti kan setiap ada X di fungsinya ini kita ganti dengan X-nya sama dengan 5. Nah, ketika kita ganti dia dan nanti bentuknya pecahan menghasilkan 0/0, maka tidak boleh, harus kita sederhanakan dulu seperti yang kemarin. Nah, sekarang kita coba dengan cara memfaktorkannya. Di kelas 11 kan sudah pernah belajar pemfaktoran di aljabarnya. Sekarang kita masuk ke contohnya. Contoh nomor 1, tentukan limit X menuju 2 dari X kuadrat min 4 per X min 2. Nah, berarti kan kita sederhanain, jadi limit X menuju 2, X kuadrat min 4 nya kita jabarkan kemarin jadi X min 2 dikali X plus 2 per X min 2. Atas dan bawah ada yang sama, sehingga hasilnya tinggal limit X menuju 2 dari X plus 2. Nah, ketika fungsinya sudah seperti ini baru kita ganti. Nah, kalau kita sudah ganti X nya dengan angka 2, berarti ini simbol limit ini nggak perlu ditulis lagi. Langsung kita ganti X nya dengan 2, sehingga hasilnya adalah 4. Seperti itu. Oke. Misalnya lagi ada limit X menuju 2 dari X kuadrat plus 2X min 8 dibagi X min 2 misalkan. Ketika kita ganti nilai X-nya dengan 2, maka di bawah sini akan menghasilkan 2 kurang 2 sehingga 0. Nah, ini kan tidak boleh, sehingga harus kita jabarkan, kita faktorkan. Nah, limit X menuju 2, ini kalau kita faktorkan jadi bagaimana ya? X kuadrat plus 2X min 8. Ayo, X kuadrat plus 2X min 8. Ini kalau difaktorkan jadi seperti apa? Pemfaktoran aljabar. Berapa sama berapa? Kalau dijumlahkan hasilnya 2. Kalau dikalikan hasilnya negatif 8. Kalau dikali hasilnya negatif 8. Nah, negatif 8 itu perkalian berapa? 4 dan 2. Supaya hasilnya menjadi 2, 4 dan 2 ini berarti diapakan? Dikurang. Sehingga faktor dari X kuadrat plus 2X min 8 adalah X plus 4 dan X min 2. Jadi mencari pemfaktoran seperti itu. Nanti kalian buka lagi catatan tentang aljabar, dibagi dengan bawahnya X min 2. Sehingga habis X min 2 nya. Tinggal limit X menuju 2 dari X plus 4. Nah, tinggal kita ganti deh nilai X nya dengan 2. Berarti 2 ditambah 4. 2 tambah 4 adalah 6. Contohnya seperti itu, kurang lebih pemfaktoran.
Oke, kita lanjut sambil dilihat modulnya ya. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu menentukan limit dengan mengalihkan faktor sekawan. Faktor sekawan berarti apa? Kemarin kita sudah bahas sedikit kalau bentuknya di bawah ada bentuk akar sehingga harus dirasionalkan. Nah, merasionalkan akar berarti dengan mengalihkan dengan faktor sekawannya. Nah, contohnya tentukan nilai limit dari limit x menuju 3 dari 9 min x kuadrat per 4 min akar x kuadrat plus 7. Nah, di bawah kan ada bentuk akar nih. Berarti limit x menuju 3 dari 9 min x kuadrat per 4 min akar x kuadrat plus 7 dikalikan dengan sekawannya dari bentuk akar ini apa? Karena sini min berarti tandanya adalah plus 4 plus angkanya sama dari depan sampai belakang. Yang membedakan adalah tandanya. Kalau dia tandanya negatif, maka kita kalikan dengan positif. Itu namanya faktor sekawan. Tapi kalau dia di sininya positif, maka kita kalikannya dengan tanda negatif. Berarti ini plus akar x kuadrat plus 7 per sama x kuadrat plus 7. Nah, ini kan kalau kita atas bagi bawah sama saja nilai 1. Jadi kita hanya merubah bentuknya. Oke, sekarang kita kalikan. Selama x-nya belum diganti, limit x menuju 3-nya ini harus tetap ditulis. Kita kalikan ya, pecahan berarti atas kali atas, bawah kali bawah. Oke, kita kalikan berarti 9 min x kuadrat dikalikan dengan 4 ditambah akar x kuadrat plus 7 dibagi 4 min akar x kuadrat plus 7 dikalikan dengan 4 plus akar x kuadrat plus 7. Berarti limit x menuju 3. Nah, tinggal kita hasilkan di situ. Yang atas nggak usah kita kalikan kalau sekiranya angkanya rumit, biarkan saja seperti itu. Yang penting kita buat bawahnya supaya tidak bernilai 0. Jadi atasnya kita biarin aja 9 min x kuadrat, karena kalau kita kalikan terlalu rumit, 4 plus terlalu panjang. Jadi kita biarkan seperti ini. Nah, bawah kita kalikan berarti kan tinggal ngaliin depan dan depannya. 4 kali 4 16, min kali plus min, akar dengan akar. Jadi depan kali depan, belakang kali belakangnya kalau angkanya sama. Nah, x kuadrat akar x kuadrat plus 7 dikali akar x kuadrat plus 7. Ingat, akar itu kalau angkanya sama berarti akarnya hilang. Akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Akar 100 dikali akar 100 sama dengan 100. Berarti ini akar x kuadrat plus 7 dikali akar x kuadrat plus 7 adalah, kita kurungin dulu karena dia satu kesatuan, x kuadrat plus 7. Kalau kamu nulisnya seperti ini, nanti x kuadratnya jadi bernilai negatif dan x kuadrat dan 7-nya bernilai positif. Harusnya tidak seperti itu. Jadi kita kurungin dulu. Tulis lagi limit x menuju 3. Atasnya biarkan 9 min x kuadrat dikali 4 ditambah akar x kuadrat plus 7 dibagi 16 min x kuadrat min 7. Jadi kita kalikan, buka kurungnya, min kali x kuadrat min kali 7. Kita sederhanakan bawahnya, limit x menuju 3 dari 9 min x kuadrat dikali 4 plus akar x kuadrat plus 7
per 16 dikurang 7, 9. Berarti 9 min X kuadrat. Nah, atas dan bawah ada yang sama nih. Tinggal kita coret. Berarti hasilnya tinggal yang atas. Kita lanjutkan ke sini. Berarti tinggal limit X menuju 3 dari 4 ditambah akar X kuadrat ditambah 7. Nah, kita ganti ini, kan fungsinya udah selesai nih penyederhanaannya. Tinggal kita ganti, bawahnya udah nggak mungkin bernilai 0. Nah, tinggal kita ganti X-nya dengan 3, berarti nggak usah ditulis lagi limitnya. 4 ditambah akar X kuadrat. X-nya kita ganti 3, berarti 3 kuadrat ditambah 7. Berarti 4 ditambah akar 3 kuadrat 9 ditambah 7. Berarti 4 ditambah akar 9 tambah 7, 16. Berarti 4 ditambah akar 16, 4 ditambah 4 adalah 8. Sehingga hasilnya adalah 8. Itu contoh menentukan limit dengan mengalihkan faktor sekawan. Ya, jadi kalau di bawah bentuknya ada akar, kita kalikan dengan sekawannya. Kalau di bawahnya tanda negatif, berarti kita kalikannya dengan sekawannya, yaitu positif atau tambah. Tapi kalau di bawahnya dia ditambah, maka kita kalikannya dengan kurang. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, selanjutnya limit menentukan limit fx untuk X mendekati tak hingga, atau ini ya. Jadi ini simbol tak hingga, atau ada yang bikin seperti ini. Ini artinya sama saja, tak hingga. Oke. Jadi bentuk umumnya limit X menuju tak hingga dari fx sama dengan f tak hingga. Ya. Jika di situ ada jika f tak hingga, jika f tak hingga bernilai tak hingga per tak hingga, maka fx-nya diubah dahulu dengan cara dibagi x pangkat terbesar. Ini, maka fx diubah dengan cara dibagi x pangkat yang terbesar. Yang terbesar atau yang tertinggi. Jadi untuk limit fx untuk x-nya mendekati tak hingga, simbolnya bisa seperti ini atau ini, kita baca tak hingga. Itu bentuk umumnya adalah fx menuju tak hingga dari fx sama dengan f tak hingga. Jadi ketika dia bentuknya f tak hingga atau tak hingga dibagi tak hingga, maka fx-nya itu dirubah dulu dengan cara dibagikan x pangkat yang terbesar atau pangkat yang tertinggi. Kita ke contoh. Contohnya nomor 1, carilah nilai limit x menuju tak hingga dari 2x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus 4x dibagi dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 3x. Nah, seperti ini. Gimana caranya? Ya, caranya adalah tadi. Jadi kalau ada limit x menuju tak hingga, di sini x-nya menuju tak hingga, maka kita bagi dengan x pangkat terbesar atau pangkat tertingginya. Nah, di sini kan
ada X pangkat 3, ada X pangkat 2, dan X pangkat 1. Ini juga X pangkat 3, X pangkat 2, dan X pangkat 1. Berarti dari persamaan ini atau fungsi ini, pangkat yang terbesar atau tertinggi adalah X pangkat 3. Jadi X pangkat 3 di sini. Maka semuanya kita bagi dengan X pangkat 3. Bisa ditulis seperti ini. Limit X menuju tak hingga dari 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 ditambah 4X dibagi X pangkat 3. Dibagi lagi. Jadi masing-masing kita bagikan dengan X pangkat 3. Terus persamaan yang bawah, X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dibagi X pangkat 3 ditambah 3X dibagi X pangkat 3. Sehingga limit dari X menuju tak hingganya adalah sini. Lihat, X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 kan habis ya. Ini habis. Ini juga habis. Sehingga ini hasilnya adalah tinggal 2 ditambah X pangkat 2 bawahnya X pangkat 3. Berarti kan tinggal 2 per yang bawahnya masih ada X-nya. Karena yang atas 2, yang bawah 3. Jadi di bawah masih ada X1. Ditambah 4 per atas cuma 1, bawahnya 3. Berarti masih sisa X pangkat 2. Dibagi yang bawahnya X pangkat 3 bagi X pangkat 3 berarti 1. Dikurang, ini juga masih sama, bawahnya masih ada X-nya. Ditambah 3 per masih ada X pangkat 2. Sehingga limit dari X menuju tak hingga, ini sudah kita tidak tulis lagi karena sini sudah hasilnya, tinggal kita tulis berarti 2 ditambah. Nah, kalau yang bawahnya masih ada per X-nya, kalau masih ada per X-nya, itu hasilnya sama dengan 0. Berarti ini 0 tambah 0. Ini 1 kurang 0 tambah 0. Hasilnya adalah 2 per 1 atau 2. Jadi sebenarnya, jadi kalau ada limit soal yang menuju tak hingga, kita bagikan semuanya dengan pangkat tertingginya dia. Ya, semua dari depan sampai belakang. Oke? Kita contoh lagi. Kita coba contoh berikutnya. Itu caranya agak cukup panjang. Sebenarnya tinggal gini aja sih. Misalkan limit X menuju tak hingga dari X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 5X plus 4. Seperti itu. Ya, berarti limit X menuju tak hingga, pangkat tertingginya adalah X pangkat 3. Ya, dari X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 5X plus 4, pangkat tertingginya adalah X pangkat 3. Berarti semua kita bagi X pangkat 3. X pangkat 3 per X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat per X pangkat 3 ditambah dikurang 5X per X pangkat 3 ditambah 4 per X pangkat 3. Semua dibagi X pangkat 3 ya. Oke, tinggal kita hasilkan. Nah, sebenarnya langsung juga bisa. Tinggal kita lihat X pangkat 3 bagi X pangkat 3 bukan habis ya, 1. Ditambah, nah kalau pangkat atas sama bawahnya lebih besar bawah, maka hasilnya adalah 0. Udah langsung aja.
Jadi nggak perlu kita jabarkan seperti tadi, langsung seperti ini juga boleh. Jadi hasilnya adalah 1. Sebenarnya hasilnya adalah paling depan. Mudah kan? Oke, satu lagi, misalkan limit X menuju tak hingga dari X pangkat 5 ditambah dari 2X pangkat 5 plus 6X pangkat 3 plus 6X. Nah, pangkat tertingginya ada 5, 3, 1. Pangkat tertingginya adalah pangkat 5. Berarti semua dibagi dengan pangkat 5. Ditambah 6X pangkat 3 per X pangkat 5 tambah 6X per X pangkat 5. Udah, sebenarnya hasilnya adalah yang depannya. X pangkat 5 bagi X pangkat 5 habis, tinggal 2 tambah 0 tambah 0, yaitu 2. Hasilnya yang paling depan. Oke, itu untuk limit menuju tak hingga. Kurang lebih limit seperti itu bentuknya. Nanti bab selanjutnya adalah tentang turunan. Kalian coba pahami, kalian kan belajarnya online, jadi coba kalian cari-cari juga di Google, di YouTube, banyak kok penjelasannya. Oke, tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.